Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis solihin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Aulia Ibu Dian beserta jajarannya, juga Ketua Istia beserta jajarannya dari yayasan, juga tadi ada Pak Mulyana, mohon maaf kami tidak sebutkan namanya ya, karena belum kenalan, takut saya salah menyebut namanya. Juga Bapak Ibu, adik-adik, tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, namun Ramadan tahun ini sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan nasihat untuk diri kita. Kalau Ramadan tahun ini kita masih ada di tengah-tengah keluarga kita, apakah ada jaminan Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada di tengah-tengah keluarga kita? Atau jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita? Semoga kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan disebut dengan Syahrud Dirosah, yaitu bulan pendidikan, bulan pelatihan. Pertama, Ramadan mendidik kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa kepada Allah itu tidak hanya dilihat dari ibadah-ibadah vertikalnya saja, tetapi hamba yang bertakwa kepada Allah juga akan dilihat sejauh mana punya kepedulian terhadap sesamanya. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul adzim. Surat Ali Imran ayat 112. Akan ditimpa kehinaan semua manusia di mana saja berada, kecuali manusia-manusia yang berpegang teguh dengan ibadah vertikal dan juga manusia yang berpegang teguh dengan ibadah yang bersifat sosial, yang bersifat horizontal. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kalau kita lihat di ayat ini, maka seorang muslim dikatakan Islamnya baik bukan dilihat hanya dari sholatnya saja. Seorang muslim yang baik bukan hanya dilihat dari puasanya saja, bukan dilihat dari ibadah vertikalnya saja kepada Allah, tetapi seorang muslim yang baik juga akan dilihat sejauh mana punya peduli terhadap sesamanya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu belum menyayangi, belum mencintai, belum punya kepedulian kepada sesamanya seperti orang itu peduli menyayangi terhadap dirinya sendiri. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, tidak termasuk umatku kalau ada orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi Bapak Ibu, jangan mengaku umat Rasulullah kalau kita hanya bisa sholat saja, kalau hanya bisa puasa saja. Kita belum diakui umat Rasulullah kalau hanya dengan sholat saja, puasa saja. Untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain sholatnya baik, puasanya baik, kita juga dituntut harus punya kepedulian, punya empati, ya, punya kasih sayang terhadap orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka syarat agar Allah mencintai kita, kita pun harus peduli, kita pun harus mencintai terhadap sesama kita. Maka kenapa di dalam Islam kita dianjurkan untuk sering-sering bersilaturahim. Tujuan silaturahim bukan hanya ketemu fisik. Apa artinya fisik Bapak Ibu berdekatan kalau hatinya berjauhan? Apa artinya kita ketemu sama orang salaman tangan tetapi hatinya masih bermusuhan? Maka itu belum bersilaturahim. Silaturahim itu sesungguhnya adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Karena Islam itu menganjurkan supaya kita itu mempunyai sifat rahmatal lil alamin. Kalimatnya bukan hanya rahmatal lil muslimin, bukan hanya rahmatal linnas, tapi kalimatnya adalah rahmatal lil alamin. Itu artinya bahwa seorang muslim harus memberikan kasih sayang kepada seluruh yang ada di alam dunia ini. Tidak hanya kepada sesama orang Islam saja, tetapi juga kepada orang di luar Islam. Tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga berkasih sayang terhadap semua makhluk Allah, termasuk binatang. Ya, Bapak Ibu pernah dengar
sebuah kisah di dalam hadis, ada seorang wanita, kata Rasulullah, dijadikan Allah penghuni neraka. Padahal seorang wanita ini rajin ibadah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa wanita itu digolongkan termasuk ahli neraka?" Apa jawab Rasulullah? Karena seorang wanita ini waktu hidupnya tidak pernah punya empati terhadap binatang. Wanita ini pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Jadi kalau menyakiti binatang saja nggak bisa masuk surga, apalagi kalau menyakiti sesama manusia. Maka bulan Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Ya, maka beruntung kalau kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menebarkan kasih sayang kepada sesama. Ya, semoga apa yang dilakukan oleh MT Aulia, oleh Istia, semoga Allah akan mengganti dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya kalau hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta, "Ya Allah, tolong kami, sayangi kami ya Allah," maka ternyata pertolongan itu Allah berikan kepada orang-orang yang juga suka menolong kepada orang lain. Jangan-jangan kita tidak ditolong oleh Allah karena kita juga nggak menolong orang lain. Ya. Maka tebarkan kasih sayang, tebarkan pertolongan kita kepada orang lain. Pasti Allah akan menolong kita. Kalau kita membantu orang lain, kita menolong orang lain, sebetulnya kita bukan membantu orang lain itu. Ini MT Aulia ngumpulin dana, terus buat santunan kepada anak yatim, kepada duafa. Yang dibantu siapa sebetulnya? Yang dibantu bukan anak-anak yatim, yang ditolong bukan orang-orang duafa. Tetapi ketika kita menolong orang lain, kita itu menitipkan keselamatan dari Allah melalui mereka. Maka jangan pernah kita membusungkan dada kalau kita bisa membantu orang lain. Ini kan kadang-kadang kita merasa merasa bangga ya. Bahkan ada orang membantu orang ya, ketika orang itu nggak membalas bantuannya, akhirnya kecewa. Ini nggak paham apa? Nggak paham sedekah, nggak paham konsep menolong orang. Ya, kalau kita betul-betul menolong, membantu orang lain, maka jangan pernah kita minta balasan dari manusia. Jangan pernah kita minta balasan dari orang yang kita tolong. Karena kalau kita berharap untuk dibalas oleh orang lain, ya kalau orang lain itu membalas kebaikan kita, kalau nggak membalas, pastinya kita akan kecewa. Dan ketika kita kecewa, hilanglah pahala sedekah kita. Ya, jadi kalau kita nolong sama orang, terus orang itu nggak balas kepada kita, nggak usah kecewa. Kalau kita kecewa, itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ya, jadi kalau ada orang berbuat baik, ya, kok sering kecewa, itu bukan karena orang lain yang mengecewakan. Kekecewaan itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Ya karena Allah nggak mungkin mengecewakan kita. Orang lain mengecewakan kita mungkin, tetapi yakinlah Allah tidak akan mengecewakan amalan-amalan hambanya. Ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 40. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifa. Allah tidak akan pernah mengecewakan amalan-amalan hambanya, walaupun amalan itu sekecil biji sawi, Allah akan memberikan pahalanya. Jadi kalau ada orang kok berbuat baik sama orang lain nggak membalas, terus akhirnya orang itu kecewa, jangan menyalahkan orang lain itu.
kekecewaan itu datang karena diri kita sendiri. Kekecewaan itu karena kita berbuat baik masih berharap balasan dari manusia. Coba kalau kita berharap balasan kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Surat Fussilat surat 41 ayat yang ke-46, man amila solihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzolamil lil abid. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang berbuat keburukan, sama keburukan juga akan kembali kepada pelakunya. Jadi kalau hari-hari ini ibu-ibu MT Aulia mengumpulkan dana kemudian berbuat baik kepada orang lain, yakinlah kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau hari ini kita berbuat dosa, berbuat keburukan, sama keburukan juga akan kembali kepada diri kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ihsantum ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada diri kita. Apalagi berbuat baik di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan, ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdiku walau bitamroh, bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Insya Allah MT Aulia tidak mungkin sore ini sedekah sebutir kurma, kan, ya. Mudah-mudahan bisa buat beli 2 kilo kurma, insya Allah, ya. Bersedekahlah, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan sebutir kurma, karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala, dan sekecil-kecil bala adalah penyakit. Jadi penyakit yang hari ini kita anggap berat, ternyata kecil kalau di hadapan sedekah, ya. 70 bala akan ditolak dengan sedekah kita, insya Allah, ya. Semoga bulan Ramadan ini akan memberikan pengaruh di dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang soleh pribadi, juga manusia yang soleh sosial. Bulan puasa adalah melatih kita untuk mempunyai kepekaan sosial. Saya mau tanya sama adik-adik atau Bapak Ibu juga, saat berpuasa yang paling berat apa Bapak Ibu? Yang paling berat saat berpuasa apa? Lapar. Sama apa? Haus. Saya mau tanya, yang biasa lapar, yang biasa haus siapa, Bu? Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin kita. Yang biasa perutnya lapar itu bukan orang yang berpuasa. Kita lapar karena puasa Ramadan. Tetapi di luar sana ada orang-orang yang tidak bulan puasa, biasa perutnya lapar. Maka pendidikan Ramadan adalah mendidik kita agar kita merasakan yang dirasakan oleh orang miskin di luar sana. Maka salah satu tanda puasa itu diterima oleh Allah, setelah puasa meningkat kedermawanan kita, ya. Ibu-ibu sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak yang baru mulai belajar berpuasa itu, karena kalau ngajari anak-anak nggak mungkin kita samakan dengan mengajari orang dewasa, ya. Kalau ngajari anak-anak jangan buka fikih tentang puasa, nggak nyambung anak kita, ya. Kalau kita ngajari anak-anak puasa, kita sampaikan pesan moralnya puasa itu. Kalau kita ajarkan fikih, anak-anak kita akan mengatakan, mama nyiksa saya, papa nyiksa saya haus ma, saya lapar ma, kenapa nggak boleh makan? Kan makanan kita halal gitu kan? Gimana kita menjelaskan anak seperti itu? Maka kita orang tua
harus punya ilmu untuk bisa menjelaskan puasa kepada anak-anak yang baru belajar puasa. Nah, tujuan puasa itu supaya kita bisa merasakan lapar dan hausnya orang-orang miskin di luar sana. Saya mau tanya sama kamu, nak, kamu nggak makan setengah hari, enak nggak, nak? Nggak enak, mah. Lapar nggak? Lapar, mah. Lapar, haus, enak nggak? Nggak enak. Dan begitulah yang dirasakan oleh orang-orang miskin di luar sana, nak. Maka karena lapar tuh nggak enak, nak. Ketika kamu nanti jadi orang yang berkecukupan, pikirkan orang yang lapar di luar sana. Ya. Jadi pesan puasa bukan sekedar nggak makan, nggak minum, tapi pesan puasa adalah mendidik kita supaya kita punya kepekaan sosial. Kita merasakan, ya Allah, lapar nggak enak ya, padahal saya lapar karena puasa, bukan karena nggak ada duit. Gimana orang-orang di luar sana, bukan cuma puasa mereka lapar, hari-hari pun mereka dalam kelaparan. Itulah sebetulnya pesan moral dari ibadah puasa. Ya, maka tanda-tanda puasa diterima oleh Allah bukan dilihat dari puasanya saja, tapi akan dilihat pengaruh puasa itu mampu nggak membawa empati kita, kepedulian kita terhadap sesama kita. Kalau setelah Ramadan malah nambah pelit, medit, kolek, kikir dan seterusnya, itu indikatornya puasa yang dilakukan jangan-jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Ya, tujuan puasa bukan untuk puasa, tapi tujuan puasa untuk takwa. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang punya kedermawanan, punya empati, punya jiwa sosial untuk membantu orang lain. Untuk menutup tausiah saya akan sampaikan sebuah kisah pentingnya sifat kasih sayang, pentingnya sifat asih dan asuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis. Ada seorang wanita, ya, yang wanita ini peranginya tidak baik. Ya, saya nggak berani jelasin profesi wanita ini karena masih banyak anak-anak di bawah umur, ya. Daripada nanti tanya sama mamanya, repot. Apa sih, ya, PSK gitu kan, nanti repot jelasinnya, ya. Wanita yang jelek akhlaknya. Suatu saat wanita ini jalan di sebuah perjalanan di tengah padang pasir. Maka wanita ini melihat seekor anjing yang lagi menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Bahkan anjing ini hampir sekarat. Maka wanita ini timbul kepekaannya, timbul sifat sayangnya. Akhirnya wanita ini mencari air dengan sepatu slopnya. Jangan Bapak Ibu bayangkan kalau kita mencari air di daerah Bintaro, ya, insya Allah air di mana-mana banyak. Ini di gurun padang pasir yang tanahnya tandus, tidak mudah untuk mencari air. Tapi si wanita ini berusaha untuk mendapatkan air karena mau menolong anjing yang lagi sekarat tadi. Maka dapatlah air. Kemudian dibawalah air itu kepada seekor anjing yang hampir sekarat itu. Maka diminumkanlah air itu kepada seekor anjing. Dengan izin Allah, anjing akhirnya sehat, akhirnya seger kembali dan tidak jadi sekaratul maut. Apa yang disampaikan Rasulullah dalam kisah hadis ini? Singkat cerita, si wanita ini di akhir kehidupannya mendapat hidayah dari Allah. Ya, akhirnya wanita ini bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ini menjadi pelajaran, ya, buat Bapak Ibu, buat adik-adik. Jangan pernah kita menjustifikasi seseorang. Jangan kita menghakimi, ya, memvonis seseorang. Karena hak menghakimi, hak menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Walaupun hari ini ada orang yang jelek sekalipun, bukan hak kita untuk menghakimi mereka. Ya, karena kita nggak tahu siapa diri kita. Mana mungkin kita bisa mengetahui orang lain. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kita merasa lebih bersih dari orang lain, karena Allah lah yang tahu siapa sejatinya diri kita. Apa yang terjadi pada wanita tadi, Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Akhirnya seorang wanita itu bertaubat kepada Allah, mendapat hidayah, dan gak lama si wanita itu bertaubat, wanita itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahai sahabatku, apakah kalian tahu di mana tempat wanita itu di akhirat? Apakah min ahlil jannah atau min ahlin nar, atau termasuk ahli neraka? Semua sahabat terdiam, dan akhirnya Rasulullah menjawab bahwa si wanita itu termasuk min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan dosanya puluhan tahun yang lalu, banyak dosa-dosanya, sementara taubatnya belum lama, bagaimana dengan dosa-dosa di masa lalunya? Maka Rasulullah menjawab, Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tetapi Allah melihat akhir dari kehidupan seseorang. Dan si wanita itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Ternyata apa kuncinya? Karena di dalam hatinya punya kasih sayang kepada makhluk Allah yang bernama binatang. Ini wanita menyayangi anjing, disayangi oleh Allah. Bagaimana kalau manusia menyayangi sesama manusia? Semoga Ramadan ini menjadi nasihat yang terbaik kepada kita, agar kita menjadi manusia yang soleh pribadi dan menjadi manusia yang soleh sosial. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum diakhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, semoga Allah memberikan jalan keluarnya. Dan anak-anak kita yang masih belajar, semoga diberikan kelancaran dalam pelajarannya. Puasa Ramadan yang kita lakukan ini, semoga tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, mudah-mudahan akan membawa efek positif di dalam perbaikan diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyaksikan. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati ya Allah. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan ya Allah, mohon bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Bila kaki ini masih bisa melangkah ya Allah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat ibadah dan ke tempat-tempat kebaikan ya Allah. Ya Allah,
dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada MT Aulia yang sudah memfasilitasi pengajian pada sore hari ini. Alhamdulillah, setiap tahun dalam kegiatan Ramadan saya selalu dilibatkan. Semoga kecipratan pahalanya insyaallah ya. Pak Ustadz tidak bisa membantu secara finansial, hanya bisa bersedekah dengan ilmu saja ya. Dan alhamdulillah MT Aulia ini sangat istiqomah. Dari sejak saya bergabung ikut kajian di MT tahun berapa kemudian ya? Tahun 2000, kalau saya sudah dari tahun 2006 ya, sudah generasi al-awwalun ya, sampai generasi yang sekarang. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat positif ya, kegiatan berbagi, kegiatan membagi santunan atau zakat ya. Adik-adik doakan semoga MT Aulia bisa mendapat keberkahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.